Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Mahdi, saya dari kelas 11 IPA 4. Di video ini saya akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video ini sampai akhir ya. Nah, sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang peristiwa Rengas Dengklok itu? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang dilakukan oleh para sejumlah golongan muda. Peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik kemerdekaan Indonesia dari penjajah tersebut, ada ketegangan yang tercipta dari golongan tua dan golongan muda terkait dengan perbedaan pandangan waktu tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ini. Nah, berikutnya, tujuan utama peristiwa Rengas Dengklok itu adalah untuk mendorong Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan para tokoh peristiwa Rengas Dengklok ini yang terlibat pun sekarang dikenang karena kerja kerasnya. Yang kedua, tujuan membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini yaitu agar tidak terpengaruh oleh Jepang dengan cara meyakinkan kembali kepada mereka bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang akan melawan apapun resikonya. Selanjutnya ada latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai pelaksanaan proklamasi. Golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk menghindari pertumpahan darah. Golongan tua punya pendapat, seperti yang kita ketahui, memang sebelumnya Jepang sudah mengaku kalah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 tanpa syarat. Dan di Indonesia masih banyak yang namanya tentara-tentara Jepang lengkap membawa senjata. Disinilah golongan tua ini mempunyai pandangan bahwa jangan sampai rakyat ini menjadi sebuah korban ketika kita sudah merdeka nanti. Terlebih lagi, golongan tua saat itu masih memegang janji Jepang, yaitu nanti Indonesia akan mendapatkan kemerdekaan. Logikanya, masa iya Jepang yang sudah mengaku kalah pada pihak sekutu masih mau ngasih kemerdekaan kepada Indonesia? Nah, sedangkan pendapat dari golongan muda yaitu bahwa pelaksanaan proklamasi dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa adanya bantuan dari Jepang. Para golongan muda ini khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya nantinya menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Nah, selanjutnya itu ada kronologi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Bagaimana sih kronologi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini? Tepat pada tanggal 16 Agustus 1945, jam 4.30-an subuh, terjadi penculikan. Sebenarnya bukan penculikan ya, lebih tepatnya itu mengungsikan atau pengamanan. Nah, terjadi yang namanya pengamanan oleh para pemuda yang dipimpin oleh Sudanko Subeno. Jadi Subeno ini memerintahkan Soekarno untuk pergi ke Rengas Dengklok untuk membicarakan banyak tentang peristiwa bagaimana proklamasi nanti akan dilaksanakan. Dan akhirnya Soekarno dan Hatta beserta keluarga mereka ini
dibawa oleh Subeno dan beberapa pemuda-pemuda lainnya ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok terjadi adu argumentasi karena di situ yang namanya Soekarno dan Hatta tetap kekeh mereka tidak mau proklamasi itu terjadinya terburu-buru atau gerusak-gerusuk gitu. Nah, kemudian dengan terjadinya adu argumentasi yang semakin meruncing inilah akhirnya salah satu utusan pemuda itu membawa salah satu tokoh tua yang lainnya yaitu Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo dapat memberikan suasana tenang bagi golongan muda dan golongan tua terutama untuk Soekarno dan Hatta yang lagi emosi pada saat itu. Akhirnya Ahmad Subarjo memberikan jaminan yaitu dia menjaminkan nyawanya kepada Sudanko Subeno bahwa proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus jam 12 siang. Maka di situ yang namanya kesepakatan ini akhirnya membawa Soekarno dan Hatta mau melepaskan dan akhirnya mereka pindah dari Rengas Dengklok untuk kembali ke Jakarta. Hal itulah yang akhirnya mereka menuju ke sebuah tempat atau rumah untuk merumuskan teks proklamasi. Nah, itu tadi pembahasan tentang peristiwa Rengas Dengklok yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.